Di sebuah kota yang ramai namun terasa dingin bagi mereka yang tak punya apa-apa, lahirlah seorang anak laki-laki kecil dari keluarga sederhana. Rumahnya sempit, dindingnya tak selalu mampu menahan angin, dan makan malam seringkali lebih berupa harapan daripada kenyataan. Ia bukan anak yang menonjol, tidak dalam nilai, juga tidak dalam penampilan. Dan sejak kecil, ia sudah akrab dengan satu hal, penolakan. Ia pernah gagal masuk sekolah favorit, dan ini terjadi berulang kali. Ujian demi ujian terasa seperti pintu yang menutup di depan wajahnya. Teman-temannya melangkah maju, sementara ia tertinggal memandangi jejak kaki mereka dengan dada yang sesak. Namun ada satu hal yang tak pernah benar-benar padam dalam dirinya, yaitu rasa ingin tahu. Setiap pagi saat kota masih setengah tertidur, ia akan mengayuh sepeda tuanya ke sebuah hotel tempat turis asing menginap. Ia tidak dibayar, ia hanya berdiri di sana menawarkan diri untuk menjadi pemandu wisata gratis. Karena ia ingin belajar bahasa, cara berpikir, dunia yang lebih luas dari lorong sempit yang ia alami selama ini. Orang-orang sering menertawakannya. Mereka berkata, apa gunanya? Tapi ia hanya tersenyum, meski di dalam hatinya sering ada luka yang tidak terlihat. Bertahun-tahun pun berlalu. Ia tumbuh menjadi pemuda yang tidak punya banyak prestasi akademik, namun punya ketekunan yang keras kepala. Saat mencari pekerjaan, ia menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Ia melamar ke puluhan tempat, dan setiap surat lamaran adalah seperti doa yang tak pernah dijawab. Bahkan ketika sebuah restoran cepat saji membuka lowongan dan 24 orang melamar, 23 diterima dan ia satu-satunya yang ditolak. Bayangkan itu, satu-satunya. Seolah-olah dunia ingin berkata, kamu tidak cukup baik. Ada malam-malam ketika ia duduk sendiri, mempertanyakan dirinya, apakah ia memang tidak layak? Apakah mimpinya terlalu besar untuk seseorang seperti dirinya? Namun justru di titik terendah itulah sesuatu mulai berubah. Ia melihat peluang di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Saat internet mulai muncul, sesuatu yang asing dan bahkan terdengar seperti mimpi bagi banyak orang di sekitarnya, ia melihat masa depan. Padahal saat itu ia bahkan tidak terlalu memahami teknologi. Ia bukan insinyur, ia bukan programmer. Ia hanya seseorang dengan keyakinan bahwa dunia akan berubah dan ia ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Ia pun mencoba membangun sesuatu dari nol, tanpa modal besar, tanpa koneksi kuat, hanya dengan visi yang sering dianggap gila. Perusahaannya nyaris tidak menghasilkan apa-apa di awal. Orang-orang meragukannya, bahkan rekan-rekannya sendiri kadang kehilangan harapan. Tapi ia terus berjalan, hari demi hari, menghadapi penolakan demi penolakan, kegagalan demi kegagalan. Dan ia tidak selalu kuat. Ada saat ia lelah, ada saat ia ingin menyerah. Tapi setiap kali ia hampir jatuh, ia mengingat masa kecilnya. Rumahnya yang dingin, piringnya yang kosong, dan mimpi kecil yang dulu ia genggam dengan kedua tangan. Ia tidak ingin kembali ke sana. Perlahan, usahanya mulai menunjukkan tanda kehidupan. Apa yang ia bangun bukan sekedar bisnis. Ia membuat sebuah jembatan, menghubungkan penjual kecil dengan dunia yang lebih luas. Ia memberi kesempatan bagi mereka yang sebelumnya tidak terlihat. Dari sebuah ide sederhana, lahirlah sebuah ekosistem besar. Perusahaan yang ia dirikan tumbuh menjadi raksasa. Bukan hanya satu jenis usaha, tetapi banyak: perdagangan digital, layanan pembayaran, logistik, komputasi awan, hingga hiburan digital. Ia tidak hanya menciptakan perusahaan, ia membangun sebuah dunia baru dalam ekonomi modern. Orang-orang mulai mengenalnya. Yang dulu menolak, kini mengaguminya. Yang dulu meragukan, kini mengutip kata-katanya. Namun, kesuksesan itu tidak menghapus masa lalunya. Justru menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian dibangun dari luka yang pernah ia rasakan.
Ia pernah berkata bahwa ia tidak pintar, tidak berasal dari keluarga kaya, dan tidak punya kekuatan besar. Yang ia miliki hanyalah ketekunan dan keberanian untuk tetap bermimpi ketika semua orang menyuruhnya berhenti. Dan kini, ketika dunia mengenalnya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bisnis global, pendiri perusahaan besar yang mengubah cara manusia berdagang, barulah kita membuka tabir itu. Nama anak kecil yang dulu sering ditolak itu adalah Jack Ma. Kisahnya bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang bertahan saat hidup tidak memberi alasan untuk melanjutkan. Dan mungkin di suatu tempat ada seseorang yang sedang berada di titik terendahnya sekarang, yang tidak merasa cukup, tidak layak, tidak berharga. Jika itu kamu, ingatlah bahwa dunia pun pernah menolak Jack Ma, namun ia tidak pernah menolak dirinya sendiri.